Hai semuanya, Ivan di sini. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang alat profesional penjualan HubSpot dan melihat dengan tepat bagaimana kita itu bisa mengoptimalkannya untuk proses penjualan kita. Mau kamu itu seorang sales manager atau anggota tim sales, ya alat profesional penjualan rumah tangga tuh bisa melakukan pekerjaan yang sangat baik ya. Tidak hanya untuk memusatkan upaya penjualan kamu, tetapi juga untuk mengotomatiskan banyak proses outreach kamu ya. Kita bakal lakuin langkah demi langkah tentang cara manfaatkan alat-alat tersebut. Jadi mari kita langsung aja mulai ya sekarang. Nah, kalau kamu itu ingin mengikuti semua yang akan aku lakukan, cek link di bawah ya di deskripsi karena itu bakal ngasih kamu percobaan gratis di platformnya. Setelah kamu itu mengklik linknya, tekan aja get started for free ya. Aku bakal memiliki akunku sendiri, tetapi silakan aja tekan create account di situ dengan pengguna baru dan dari sini cukup verifikasi alamat email yang ingin kamu gunakan. Dan setelah kamu itu mendapatkan email verifikasi itu, masukkan aja kode di sini dan tekan next ya guys. Mari kita pilih kata sandi yang akan kita gunakan, nama depan dan belakang kita jadi Ivan Borsinsko di sini. Dan itu akan menanyakan beberapa pertanyaan, jawab dengan lengkap karena HubSpot itu sebenarnya bisa membantu kamu mengatur sistem kamu tergantung pada jenis model bisnis yang kamu gunakan atau needs yang kamu masukin. Kita akan menjadi pemilik, nama perusahaan akan menjadi best company untuk saat ini dan baiklah mari kita buat akun dan boom, kita udah siap buat melanjutkan ya. Dan dari sini akan ada beberapa area yang ingin kamu fokuskan ya kan, kayak marketing, automation dan beberapa alat yang kamu gunakan tentunya. Karena ide utama dari HubSpot itu adalah memastikan bahwa semua alat kamu itu berada di satu tempat sehingga tidak ada yang terlewat dan kita akan menjelajahi aplikasi-aplikasi tersebut nantinya ya. Dan dari sini kamu juga bisa menambahkan beberapa kontak yang kamu inginkan. Seperti yang kamu lihat, kita akan melewati bagian ini hanya untuk tujuan channel aja ya. Jadi jika kamu itu memiliki rekan tim, kamu juga bisa kok mengundang mereka ke sistem ini. Namun kita bakal lewatin bagian ini ya. Dan boom, pengaturannya akan selesai guys. Setelah kamu itu berada di dalam sistem, inilah yang akan kamu lihat ya. Dashboard kecil ini sebelah kiri akan memiliki semua informasi tentang platformnya kayak kontak, companies, deals yang kamu kerjakan, dan tiket yang terkait dengan mereka, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya marketing kamu dan berbagai titik automation yang akan sangat penting bagi kita di sisi penjualan. Kamu akan menghabiskan sebagian besar waktu kamu di dalam sistem ini ya. Jadi mari kita pergi ke companies di sini dan setelah kita itu mengklik di sini, kita bisa melihat semua informasi tentang perusahaan ini ya. Di sisi kirinya kita bisa melihat nama perusahaan, website, nomor, dan berbagai informasi lainnya ya mengenai perusahaannya kayak domain, industri yang dimasukin, dan siapa milik perusahaannya. Kalau kami itu memiliki lebih dari satu salesperson, kota tempat perusahaan berada, kode pos, jumlah karyawan, ya kamu mengerti maksudnya ya guys. Namun semua properti tersebut tuh bisa kamu tambahkan secara manual juga sih. Kamu itu bisa menyesuaikannya sesuai keinginan kamu. Cukup pergi aja ke tombol gear di sini, tetapi itu adalah topik untuk video lainnya ya. Seperti yang kamu lihat, semua yang berkaitan dengan calls, email, notes, dan meeting tuh ya bisa dilacak di sini di Company Records-nya. Ketika aku itu bilang Company Records, maksudku ini tuh ya bisa ada berapa orang gitu yang terlibat ya dalam sebuah perusahaan. Seperti kita yang punya Steven Gonzalez ya. Namun kalau kita itu memiliki orang lain yang terkait juga, semua komunikasi akan berada di sini di tengahnya. Jadi misalnya kalau kita itu berbicara dengan Steven dan Steven memiliki rekan kerja bernama Amy, informasi dari keduanya seperti email dan panggilan itu akan disimpan di sini ya guys. Namun kalau aku itu pergi ke akun Steven di sini dan pergi ke activities ya, semua email ini akan terkait hanya dengan Steven dan Steven aja. Namun kita itu bisa melihat bahwa akun Steven itu terikat pada perusahaan spesifik ini guys. Dan kalau kita itu memiliki deal yang sedang dikerjakan, itu juga bisa menjadi deal yang terkait dengannya. Sekali lagi, hal-hal tentang kayak kontak ini tuh bisa disesuaikan juga kok, tergantung pada apa yang kamu pedulikan ya sebenarnya. Setelah kita itu membuka deals kita, tampilannya juga mirip guys. Jadi kalau kita itu kembali ke deals, kita itu bisa melihat seluruh pipeline kita di sini dengan berbagai swim lanes, dan juga di mana swim lanes ini tuh berkisar dari appointment, schedule, dan juga qualify to buy, presentation schedule, decision maker, hingga kontrak sign di situ ya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat cepat tentang alat gratis yang ditawarkan sama HubSpot. Namun mari kita selami alat profesionalnya yuk. Jadi kalau kita itu akan mengaksesnya ya, misalnya kayak sequence ini ya, aku hanya akan pergi ke sini. Kita akan coba percobaan gratis 14 harinya dan aku akan melewati ini dan mari kita mulai. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke sequence-nya ya, karena itu akan menjadi fitur penting yang akan digunakan oleh sales reps dengan HubSpot. Sekarang apa itu sequence? Nah, ini adalah serangkaian berbagai peristiwa yang akan terjadi, gimana bisa berupa email, text, atau notification buat kamu. Namun ini bakal menjadi sesuatu yang menjaga kamu tetap teratur untuk memastikan semuanya berjalan lancar ya guys. Aku pribadi suka menggunakan sequence ya ketika aku itu menghubungi prospek, karena dengan cara itu aku bisa mengotomatiskan banyak outreach aku. Jadi mari kita lihat beberapa sequence yang udah dibuat sebelumnya di sini ya. Seperti yang kamu lihat guys, ini tuh bukan hanya email generik ya, ini bisa dipersonalisasi kok hingga tingkat yang sangat tinggi. Setelah kamu itu mendaftar individu ke dalam sequence kamu perlu masukkan informasi mengenai kontak tersebut ya. Kamu bisa menggunakan personalisasi token kayak nama depan kontak atau nama perusahaan gitu, dan dengan cara itu sequence tuh bisa bekerja secara otomatis guys. Sekali lagi, bisa ada banyak hal lain dalam sequence ini juga ya, seperti berbagai teks ketika mengikuti atau mengirim email manual ya buat teksnya. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada automated email ya, atau berbagai teks yang bisa kita buat kita. Jadi misalnya kalau aku itu ingin buat yang satu ini, aku bisa menambahkan apapun ke dalamnya. Tapi kalau aku itu ingin menambahkan langkah di antara keduanya, ya aku bisa melakukannya di sini ya, dan aku memiliki berbagai opsi di sini ketika datang ke automated emailsnya, email text, general text, dan call text-nya. Kalau kita itu ingin mengaitkan LinkedIn Sales Navigator kita juga bisa melakukannya juga ya, dan kita hanya bisa
bisa melakukannya di tingkat profesional guys. Di bagian atas kita bisa melihat total steps yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Terus ada presentase otomatisasi dan honorable kategori ya, dimana ini bisa menjadi seorang yang merespon kamu atau seorang yang memilih untuk keluar dari sini. Mari kita tekan save dan kita bisa menamai ini recent conversion ya. Dan seperti yang kamu lihat, setiap kali kamu itu mendaftar seorang ke dalam sequence, kamu bisa melihat semua enrollment kamu di dalamnya, engagement rate yang kamu dapatkan, open rate, click rate, unsubscribe rate, bounce rate, atau bahkan ya revenue rate-nya. Tergantung pada apakah pendapatan itu datang dari kesepakatan spesifik tersebut ya guys. Seperti yang kamu lihat, itu ada juga dynamic sequence ya. Begitu leads itu terlibat, sequence akan mulai mengatur langkah-langkah yang tersisa. Karena dengan cara itu ya mereka akan berubah ya, tergantung pada apa yang terjadi ya. Karena kalau seorang itu terlibat, itu mungkin akan menjadi lampu hijau bagi kita untuk mengikuti mereka, dan kita ingin mastiin bahwa tidak ada yang terlewat ya kan. Misalnya kalau kita itu menghubungi orang-orang pemasaran ya, kayak mungkin chief marketing officer, marketing manager, atau director of marketing gitu, aku bisa masukkan mereka ke dalam marketing sequence-nya. Dan dengan cara itu, bahasa dalam sequence tuh bisa jadi sangat dipersonalisasi untuk peran spesifik itu. Dan tentu aja informasi spesifik seperti nama mereka, perusahaan mereka, dan lokasi mereka bisa disesuaikan ya dengan personalization token tersebut. Namun ada juga banyak cara berbeda untuk menghubungi prospek ini guys. Jadi misalnya kalau seorang itu mulai trial atau seorang itu menyarankan untuk berbicara dengan kamu, ya kamu bisa mendaftarkan mereka ke dalam sequence-nya. Dan dengan cara itu, kamu terus mengirim email kepada mereka sehingga ya kamu tidak melupakan mereka nantinya. Percaya guys, ini bakal menghemat banyak waktu kamu nantinya. Bagian selanjutnya yang ingin aku bicarakan tuh adalah tentang workflow-nya ya. Ketika kita bahas workflow ya, cara untuk mikirinnya adalah ya logika, jika, dan maka. Nah, jadi misalnya kayak gini guys. Kalau seseorang pelanggan itu melakukan ini, maka X, Y, dan Z akan terjadi di platform ini. Ini bisa berupa email yang dikirim, bisa menjadi notifikasi yang kamu terima, bisa juga deals yang berpindah ke tahap yang berbeda. Hal-hal ini tuh akan terjadi secara otomatis ya untuk kamu tanpa perlu kamu memikirkannya. Mari kita lihat bagaimana template ini akan terlihat ya guys. Kalau aku itu pergi ke template itu di sini, kita itu bisa melihat bahwa itu akan memperbarui company propertinya berdasarkan kriteria yang ditentukan. Itu hanya akan berlaku untuk perusahaan yang memenuhi kriteria ini ya. Tentu aja ya guys, kalau kamu itu mengkliknya, kamu bisa modifikasinya sesuai keinginan kamu. Kalau kita itu pergi ke sini, sekarang akan ada cabang yang mengatakan annual revenue lebih besar dari atau sama dengan. Dan akan ada angka besar di sini ya guys, dan akan ada brand satu di sini atau yang nggak ada ya. Dan dari sini itu akan nyimpang lebih jauh dengan pernyataan jika makanya itu. Nanti akan ada berbagai cabang di sini nantinya, dan dengan cara itu ini nggak bakal membagi pelanggan kita menjadi tumpukan yang berbeda gitu guys. Sekali lagi, kalau kamu itu ingin mengubah logika ini, yang perlu kamu lakukan tuh hanyalah menekan aja tombol plus di sini dan kita bisa modifikasinya kok. Kalau kamu itu nggak mau ngirim komunikasi, CRM records, bahkan melakukan suatu sisi marketing, ya kamu bisa menambahkan penundaan atau menambahkan cabang lagi. Ini sangat bisa disesuaikan guys. Kalau kamu itu memiliki aplikasi pihak ketiga yang bekerja dengan HubSpot, kamu juga bisa menambahkannya ke dalam workflow kok. Sekali lagi, ini bisa digunakan untuk banyak hal berbeda ya, untuk mengotomatiskan banyak proses di dalam CRM kamu. Karena ya kutipan yang selalu aku suka katakan adalah, kamu nggak ingin kan sales reps atau sales manager kamu terus-menerus memperbarui sesuatu. Kamu ingin mereka menjual kan, dan juga ya jujur itu bener banget guys, karena aku merasa banyak waktu yang bisa dihabiskan sama sales reps hanya untuk melacak semua yang mereka lakukan, sehingga nggak menyisakan banyak waktu untuk benar-benar melakukan panggilan atau mengirim email gitu. Dan membangun hubungan itu adalah bagian terpenting ketika kita itu datang ke seseorang kayak salesperson. Jadi menambahkan otomatisasi ini bisa benar-benar membuat hari mereka jauh lebih baik. Dan ingat, pipeline deals yang aku tunjukkan kepada kamu tuh, kalau kita itu pergi opsi board di sini ya, kita itu bisa pergi ke edit stage. Kita akan menambahkan otomatisasi itu juga ketika datang ke pipeline deals kita. Dan sekali lagi, ini bekerja di sekitar workflow ya. Misalnya, kalau aku itu memindahkan deal dari qualified to buy ke presentation schedule, maka X, Y, dan Z akan terjadi ya. Ketika orang baru itu melihat ini ya, ini bakal sangat penting banget buat organisasi kita. Karena ya sekali lagi, kalau kamu itu bekerja dengan banyak leads dan juga kontak, kita ingin mastiin bahwa nggak ada yang hilang kan. Dan kalau kita bahas tentang alat profesional penjualan, kamu sebenarnya bisa membuat customer reports dan juga dashboard kok. Dan kita bisa membuatnya dari awal guys, dimanapun kita itu peduliin tentang objek tunggalnya, customer reports builder, berbagai funnel, atau bahkan reports generator. Nah, dengan plan lain, banyak pelaporan akan seperti semacam siap pakai di sini dan tidak akan mungkin dengan kita untuk menyesuaikan lebih lanjut. Dengan plan profesional, semua hal yang kita pedulikan tuh bisa kita lihat ya di depan jari kita. Jadi kalau kamu itu memiliki tim penjualan, ini bakal menjadi hal yang jelas buat kamu miliki guys. Aku pribadi telah bekerja di penjualan selama bertahun-tahun. Memiliki fitur pelaporan ini ya akan sangat penting karena mereka akan memberikan kamu wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang enggak. Coba pikirkan guys, kalau kamu itu menghubungi 100, 200, 300 kontak ya, seringkali kamu itu bisa merasa tersesat kalau orang-orang itu nggak membalas kamu kan. Dan ini akan sangat benar kalau kami itu memiliki tim penjualan, karena ya kita ingin membantu mereka tuh lebih baik guys. Dengan custom reporting, kita itu bisa melihat dengan tepat apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan hasil kita. Dan terakhir, hal besar lainnya adalah prospecting workspace. Dari sini, kamu itu bisa melihat semua tugas yang perlu kamu lakukan ya, dan semua akun yang perlu kamu hubungin. Sekali lagi, aku nggak ingin mendengar seperti rekaman yang rusak di sini, tetapi ya kamu itu bisa menyesuaikan ini sebanyak yang kamu mau lah. Dan akan ada kotak kecil di sini guys, misalnya akun yang kamu kirim email tuh mereka nggak merespon ya kan, atau akun yang membuka email dan terlibat dengannya. Karena itu akan bikin berapa akun kamu panas ya guys. Kotak itu akan muncul di sini dan kamu itu bisa melihat semua akun yang perlu kamu hubungin dan kemudian daftar ke dalam
sequence-nya. Tujuan utama dari prospecting workspace itu adalah setiap kali kamu itu masuk di pagi hari, kamu memiliki rencana buat melakukan apa untuk hari ini ya kan, sehingga kamu itu tahu persis apa yang harus dilakukan dan apa yang harus difokuskan. Kalau kamu itu ingin melihat chart yang membandingkan fitur demi fitur, kamu bisa mengklik HubSpot pricing ya, pergi aja ke sales option di sini dan itu bakal ngasih kamu chart yang membandingkan sales HubSpot profesional dan enterprise. Kalau kita itu scroll ke bawah, akan ada semua fitur berbeda yang mereka miliki dan berdasarnya apa yang diizinkan oleh berbagai plan untuk kamu lakukan. Dan untuk menghemat waktu, kita itu tidak benar-benar memiliki bandwidth ya untuk membahas setiap fitur karena akan ada banyak banget guys. Namun kalau kami itu tertarik lebih lanjut, aku sarankan untuk memeriksa chart ini untuk melihat dengan tepat apa yang dimiliki plan profesional, enterprise, dan starter. Tapi kalau kamu itu berusaha untuk tumbuh dan mengotomatiskan proses penjualan kamu, punya fitur profesional dan enterprise dari HubSpot adalah pilihan yang jelas. Fitur seperti prospecting workspace, workflow, dan sequence itu dapat membuat kamu jauh lebih efisien guys, sehingga kamu itu bisa berada di beberapa tempat sekaligus. Dan itu dia guys, ini adalah gambaran umum tentang alat profesional penjualan HubSpot. Seperti yang kamu lihat, banyak fitur ini ditujukan untuk tim yang berfokus pada upaya penjualan mereka dan ingin mengotomatiskan banyak proses mereka. Dengan alat ini, kamu itu bisa menghemat banyak waktu, meningkatkan efisiensi, dan menutup lebih banyak kesepakatan di sepanjang jalan ya kan. Kalau kamu itu ingin mencoba fitur Pro HubSpot sendiri, akan ada link di bawah di deskripsi. Ingat, di channel ini kita itu bikin banyak video tentang berbagai alat dan platform untuk membantu kamu memulai dan mengembangkan bisnis kamu. Kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk ngasih like dan juga subscribe ya buat lebih banyak video kayak gini. Sampai jumpa dan peace!